Channel Pradi Cilacap terkini menampilkan berita-berita mengenai kegiatan-kegiatan seputar DPC Pradi Cilacap dan permasalahan-permasalahan hukum serta penegakan hukum di Kabupaten Cilacap. Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia pada hari ini menggelar rapat kerja nasional yang diselenggarakan di Batam di Hotel Hill yang diikuti oleh seluruh DPC di Indonesia, dan peserta yang hadir pada hari ini tadi sekitar 402 utusan dari DPC Pradi seluruh Indonesia, dengan harapan bahwa Rakernas di tahun 2022 ini di bawah pimpinan Ketua Umum Profesor Dr. Oto Hasibuan, bahwa organisasi Pradi selalu maju ke depan dan pantang mundur. Pradi, yes, oke. Pemirsa, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia tanggal 12 dan 13 Desember 2022 menggelar rapat kerja nasional tahun 2022 di Swiss Bell Hotel Batam dengan tema mempertahankan pradi dan profesi advokat yang bebas dan mandiri. Rapat kerja nasional Perhimpunan Advokat Indonesia dimulai pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 dengan agenda waktu acara dimulai pukul 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran peserta Rakernas pukul 15 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Barat. Diawali dengan pembukaan. 1. Tari sambutan tamu. 2. Lagu Indonesia Raya. 3. Mengheningkan cipta. 4. Himni Pradi dan Mars Pradi. 5. Pembacaan doa. 6. Laporan Ketua Panitia. 7. Sambutan Ketua Dewan Pembina. 8. Sambutan Dewan Penasehat. 9. Sambutan Ketua Dewan Pakar. 10. Sambutan Wali Kota Batam. 11. Sambutan Ketua Umum DPN Pradi dan sekaligus membuka Rakernas. Pukul 16.30 sampai dengan 17.30 memasuki acara tinjauan akademis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 garing PUU XX PU XX 2022 yang disampaikan oleh Profesor Dr. Gayus T. Lumbun SHMH dan Dr. Fahri Batsmid SHMH dan Dr. Fahri Batsmid SHMH. Pukul 17.30 sampai dengan 19.00 Isoma. Pukul 19.00 sampai dengan 20.00 sidang pleno 1 mengenai pengesahan quorum, agenda dan tata tertib perhitungan dan pengesahan quorum Rakernas dan pengesahan agenda dan tata tertib acara. Pukul 20.00 sampai dengan 21.00 sidang pleno 2 pengesahan Ketua Umum Dewan Pradi pengesahan Ketua Umum DPN Pradi dan isu strategis paparan Ketua Dewan Kehormatan Pusat, Ketua Komisi Pengawas Laporan dan tanggapan dan penjelasan dari DPN. Rapat kerja Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Indonesia dari 177 DPC di seluruh Indonesia yang hadir mengikuti rapat kerja nasional di Swiss Bell Hotel Batam sejumlah 456 peserta, utusan dari masing-masing DPC di seluruh Indonesia. Melalui rapat kerja nasional, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia membahas tentang akademisi putusan Mahkamah Konstitusi yang disampaikan oleh Profesor Dr. Gayus T. Lumbun SHMH dan Dr. Fahri Batsmid SHMH. Melalui pembahasan putusan Mahkamah Konstitusi, diharapkan semua peserta utusan rapat kerja nasional bisa memahami dan mengerti tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 garing PUU XX garing 2022. Melalui rapat kerja nasional Pradi di bawah pimpinan Profesor Dr. Oto Hasibuan SHMH semakin solid dan kompak selalu. Dari DPC Pradi Cilacap, Sarijo SHMH MKN mengabarkan.
Pesan kita Baju Melayu suka pesan kancingnya ada 5. Yang satu lagi namanya Baju Melayu Celuk Pelada, kancing 1. Ini baju yang biasa dipakaikan oleh masyarakat biasa. Karena kami masyarakat biasa, kalau dipakai oleh raja-raja lain lagi baju dia. Tapi kita lagi lain lagi baju dia. Dan tanjak yang dipakai oleh Ratu Augustia ini adalah tanjak Dendang Presiden. Ya, Dendang Presiden. Dan di sebelah saya, Ratu Penalunan yang dipakai dia adalah Duduk Mampu. Duduk Mampu ini khas dari Tebung Tawara anak Melayu, pusaka lama sejak dahulu, untuk memberi doa dan restu. Semoga Wastoso sejahtera selalu. Selanjutnya, majelis disebut dengan nama Datu Ustari SH. Selaku Ketua DPC Federasi Kota Batam dan Ketua Panitia Rakyat. Kalau tua sudah dibaca, hidup senang dan selamat. Tepuk tawa kita laksanakan. Semoga Bapak Oto mendapat berkah. Contohnya Bapak Ibu, Ratu Penalunan, hari ini kami terpilih menggunakan salah satu tadi kan apa tadi Pak Oji yang bikin, saya bersiap-siap dalam lagi saya sudah berbincang dengan Pak Wani tadi. Kalau Tuhan memancing ikan, air dilempar ke lautan. Selamat dan sukses saya ucapkan di acara Rakernas Berani di Kota Batam. Sekali katanya belum cukup katanya. Kita akan ada di sana katanya. Haji Makmur Kusuma sebagai Dewan Pakar Lembaga Melayu Kota Batam. Majelis Bapak Tuhan. Orang berlayar ke Pulau Rupa membawa mundur berkata mempersilakan Dato' Haji Makmur Ismail, Dato' Haji Muhammad Duri dan Datuk Mustari Ismail serta teman-teman selanjutnya hadirin Bapak Ibu sekalian. Kami menjemput kepada Wali Kota Batam, Kepala PT Batam, kiranya berkenan. Ya, bebas.
Foto. Ucap. Nggak apa-apa. Ya, hari ini kita Pradi menyelenggarakan Rakernas ya di Batam ini. Agendanya memang sebenarnya banyak, tapi ini adalah kegiatan yang rutin dilakukan karena sesuai dengan anggaran dasar Pradi 1 kali 1 tahun harus dilakukan rapat kerja nasional. Tapi kali ini banyak persoalan-persoalan yang harus kita cermati ya, terutama adanya putusan Mahkamah Konstitusi ya, yang mencoba mengintervensi independensi profesi advokat, yang mana hal itu sebenarnya tidak boleh. Yang kedua adalah membicarakan dan memberikan sosialisasi dan masukan dalam arti apakah ada mengkritisi lah KUHP yang sudah diundangkan kemarin. KUHP ini kan sudah diundangkan, berlakunya nanti setelah 3 tahun kemudian. Nah, kita punya waktu ini mensosialisikan ini kepada para anggota, dan juga kita juga mengumpulkan aspirasi dan pendapat dari para anggota agar bisa memberikan masukan. Siapa tahu sebelum berlakunya kita juga mungkin bisa berikan masukan, atau nanti setelah diberlakukan kita bisa uji di Mahkamah Konstitusi bila mana dianggap itu tidak baik untuk bangsa dan negara kita. Dan ketiga, tentunya kita selalu masih berjuang dan tidak akan pernah menyerah, tetap memperjuangkan dilaksanakannya undang-undang advokat dengan konsekuensi oleh semua pihak, baik oleh pemerintah maupun oleh Mahkamah Agung maupun oleh seluruh advokat Indonesia yang menyatakan bahwa organisasi advokat itu hanyalah satu, yaitu single bar. Jadi kami tidak menuntut macam-macam, kita meminta agar undang-undang itu dilaksanakan. Ya, kalau nggak ditaati ya untuk apa undang-undang ada? Ya, itu yang ketiga. Nah, keempat, tentunya kami berupaya juga bekerja karena meningkatkan kualitas advokat di Indonesia. Ya, tentunya kualitas ini harus ditingkatkan baik melalui pendidikan maupun continuing legal education, yaitu peningkatan pendidikan yang berkelanjutan ya, dan beberapa job yang yang harus kita lakukan di internal kita ya. Dan semuanya itu untuk kebaikan masyarakat. Selanjutnya kita juga membicarakan tentang bantuan hukum cuma-cuma. Kita punya PBH, Pusat Bantuan Hukum. Kebetulan nanti tanggal 19 akan melakukan rapat koordinasi. Pak Korwil, tolong sampaikan agenda apa yang akan dimasukkan dari Korwil Jawa Tengah terhadap Rakernas nanti ini. Ya, terima kasih. Masukan-masukannya. Terima kasih Mas Arijo. Jadi hari ini sampai besok adalah Rakernas Pradi tahun 2022 di Batam. Jadi agendanya tentu saja kita semua belum tahu pasti, tetapi ini merupakan acara tahunan yang dilakukan oleh Pradi ya, yang untuk tahun ini dilaksanakan pada hari ini tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan besok tanggal 14 Desember 2022. Tentu apa yang menjadi poin yang ada di Rakernas nanti ya, tentu saja kita akan mengikuti ya dari apa yang disampaikan oleh Ketua Umum ya. Isu-isu apa yang akan digulirkan di dalam Rakernas ini, tentu DPC Pradi se-Jawa Tengah ya akan merespon dengan baik dan akan mengikuti apa yang menjadi perintah daripada DPR Pradi. Oke, mungkin ada yang disampaikan kepada rekan-rekan DPC se-Indonesia mengenai rapat kerja pada hari ini. Nah, kalau DPC Pradi se-Indonesia, tentu saja saya tidak berkomentar ya untuk memberikan masukan ya. Tentu saja kami mempunyai kompetensi di dalam wilayah yang ada di lingkungan kami, yaitu Jawa Tengah. Tentu saja harapan kami selaku Korwil Pradi Jawa Tengah mengharapkan
supaya apa yang menjadi keinginan dari kita semua yang dihasilkan di dalam Rakernas ini mari kita ikuti dengan baik. Pak Korwil, nanti untuk DPC Jawa Tengah ini akan kompak yang akan diwakili oleh Pak Korwil untuk menyampaikan status surat kuasa yang sudah beredarkan kepada DPC seluruh Indonesia. Sampai hari ini kan belum ada tindak lanjut dan belum ada penjelasan. Mohon sampaikan, Pak. Ya, tentu saja nanti apa-apa yang menjadi keinginan daripada DPC di Jawa Tengah akan kita akomodir dan akan kita sampaikan di dalam forum Rakernas ini. Dan untuk menghemat waktu, beberapa rekan-rekan pengurus DPC di Jawa Tengah itu sudah sepakat agar supaya nanti untuk juru bicara para pengurus atau ketua DPC di Jawa Tengah nanti. Terima kasih. Saya pertama mengucapkan selamat kepada rekan-rekan saya seluruh DPC seluruh Indonesia yang hari ini hadir di dalam Rakernas Pradi yang ke-3 tahun 2022. Insya Allah nanti agendanya mungkin ada isu-isu strategis yang dibahas oleh seluruh teman-teman DPC seluruh Indonesia. Untuk itu saya kira perlu memang kiranya teman-teman berpartisipasi aktif dalam mengeluarkan ide-idenya supaya Pradi ini dalam kondisi memang terus bersemangat dan terus punya inspirasi dalam rangka memperjuangkan single bar, di samping itu juga memperjuangkan keadilan yang di tengah masyarakat. Kedua, saya juga ucapkan terima kasih kepada tuan rumah dari DPC Pradi Batam yang telah menerima kami dengan baik, dan saya ucapkan selamat kepada DPC Pradi Batam yang telah sukses menyelenggarakan pembukaan ini, dan insya Allah juga akan sukses sampai penutupannya. Ini yang luar biasa dari DPC Batam yang harus kita apresiasi juga. Selanjutnya juga saya ingin mengucapkan terima kasih juga semuanya. Oke, terima kasih Bang Korwil. Anda sebagai Korwil Jawa Timur ya, mungkin bisa mewakili Waksekjen ya, Waksekjen ya, bisa mewakili advokat-advokat di seluruh Indonesia. Ini banyak rekan-rekan advokat yang menanyakan keterkaitan surat kuasa yang pernah diberikan kepada advokat Hardioso. Ini sampai hari ini nyaris nggak ada suaranya. Mungkin bisa disampaikan, Pak. Ya, saya kira mungkin itu juga bisa ditanyakan ya, apa kemarin hasil Rapimnas yang masalah HPH itu ya. Ya. Saya kira juga perlu ditanyakan sampai di mana gitu kelanjutannya. Kami sendiri juga tak tahu sampai di mana, sehingga kami juga mengimbau kepada rekan-rekan untuk juga bertanya sampai sejauh mana ini putusan Rapimnas yang di Hotel Bidakara kemarin. Iya, tolong sampaikan Bang. Pradi sampai saat ini masih bersatu, Bang. Dalam agenda rapat pada hari ini. Ya. Alhamdulillah pada hari ini kita baru selesai mengadakan acara pembukaan Rakernas Pradi. Ya, tentunya kita merasa bangga bahwa sampai hari ini Pradi masih di hati masyarakat, dan harapan dan doa kita Pradi tetap maju, sukses, jaya di hati masyarakat Indonesia. Terima kasih. Kalau untuk persiapan sebenarnya kami menganggap ini minim sekali, karena kami dikasih waktu 1 bulan saja. Itu tanggal berapa itu? 1 bulan itu ditelepon oleh Pak Ketua Umum untuk Batam itu siap menjadi tuan rumah untuk Rakernas Pradi. Artinya dengan waktu segitu kita siap. Jadi kita siap, kita sampaikan, dengarkan panitia, dengarkan semua di DPC Batam, mereka siap. Oke, kita seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ketua. Sampaikan Prof, rapat kerja dan nasional Pradi di Pekanbaru ini, Profesor kan nanti untuk menyampaikan dari sisi akademisinya. Kira Pak Prof. Selamat bermunas di Batam untuk Pradi, selalu jaya. Oke, terima kasih Prof.
Dengan doa. Kami bila harapkan wazuriati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gandrung menyiapkan generasi melalui buah yang matang, yang terjatuh hanyut menjauh melalui perjalanan tepian laut yang penuh traumatik. Jadi kehidupan traumatik itu tidak sama sekali salah. Kawan-kawan penimul para advokat, kalau masa kehidupannya tidak traumatik, seperti anggapan saya sekarang, organisasi kita ini pada masa era traumatik. Biasanya kalau traumatik ini berjalan mulus dengan baik, maka ini akan kokoh menjadi sebuah organisasi yang luar biasa. Jadi kelapa itu pun selalu traumatik, sehingga akhirnya berkaca pada pohon kelapa. Generasi penerus harus tahu sejauh-jauhnya engkau berkembang di luar sana, tapi jangan lupa engkau berasal dari keluarga pohon kelapa yang sama seperti sair nyiur hijau di tepi pantai. Siar-siur daunnya melambai. Bapak dan Ibu, saya berharap Pak Oto dan kawan-kawan organisasi yang lain, kita persiapkan dua pohon ini menjadi regenerasi kita. Pohon pisang dan pohon kelapa, supaya Terima kasih kepada Peradi Perhimpunan Advokat Indonesia karena telah mengundang kami untuk menari di acara yang sekarang. Oh gitu ya Mbak. Ini Mbaknya baru kali ini di acara Peradi apa sudah? Iya, baru pertama kali. Baru kali-kali. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Oke, ya makasih.
Channel Pradi Cilacap terkini menampilkan berita-berita mengenai kegiatan-kegiatan seputar DPC Pradi Cilacap dan permasalahan-permasalahan hukum serta penegakan hukum di Kabupaten Cilacap.